Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hatiku berkulit
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Saya syukur, terima kasih Yesus. Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Bu Ami, Cece Emi, Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Lisa, Michael, Bu Elias, Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi semuanya. Potongan baru ya, kemarin diwarnai 8 jam 8 jam sampai mau pingsan rasanya ya, karena diproses 3 kali dan hari ini masih harus kembali lagi untuk menyelesaikan processingnya. Untuk cantik itu membutuhkan tekad, membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan biaya ya. Dan capek karena duduk terus 8 jam. Saudara ya, enggak bisa disambi yang lain karena di salon ya. Nah, ini hasilnya tapi masih belum sempurna ya. Hasilnya belum sempurna. Gara-gara aplikasi di Facebook ya. Coba-coba main aplikasi lah kok pantas ya. Akhirnya dipotong, memberanikan diri dipotong yang berbeda gitu ya. Memanjangkan rambut lama ya, 1,5 tahun mungkin ya. Tetapi kalau memotong hanya 5 menit jadi pendek. Ya, mari kita membaca firman Tuhan ya. Topik kita hari ini sampai pada kematian Yesus ya. Kemarin kita belajar tentang juru selamat, tentang keilahian Yesus, tentang kemanusiaan Yesus, dan sekarang kita pelajari tentang kematian Yesus. Untuk apa kita belajar tentang kematian Yesus? Sebab dengan kematiannya kita bebas dari dosa. Dengan kematiannya kita bebas dari segala kutuk. Dengan kematiannya kita dimerdekakan. Dan dengan kebangkitannya kita menang atas maut. Amin. Dalam perjanjian baru, kematian Yesus disebutkan selama 175 kali. 175 kali yang berbicara tentang kematian Yesus. Maka di dalam PL juga banyak disebutkan tentang kematian Yesus ini. Dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Kita baca Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Amen. Ada beberapa kata yang digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang kematian ini ya. Kata lagi atau reconciliation yang secara literal berarti pertukaran atau perubahan. Misalnya dari permusuhan menjadi persahabatan. Pertukaran itu money changer ya. Perseteruan antara Allah dan manusia dilenyapkan dan posisi dunia diubahkan dengan kematian Kristus ini, sehingga kini manusia dapat diselamatkan. Roma 5 ayat 10 kita baca ya. Roma 5 ayat 10.
manusia diselamatkan. 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Jadi pertama kita diperdamaikan dan akhirnya kita diselamatkan. Yang kedua yaitu hilasmos atau propitiation. Secara literal berarti dosa seseorang yang diampuni. Propisiasi ya. Lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 kita lihat. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira. Selamat pagi semuanya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Luar biasa ya. Hanya kematian satu orang, dosa seluruh dunia bisa diampuni. Dan juga karena satu orang itu dulu yang semua manusia masuk di dalam dosa. Jadi Adam yang sekarang, Yesus Kristus mati untuk mengampuni semua dosa umat manusia. Yang ketiga yaitu lutroo atau redemption, yang berarti penebusan. Hal ini menyatakan pembebasan dengan membayar harga tebusan. Jadi ada suatu tebusan yang dinyatakan dalam kata lutroo. Dalam bahasa Latin berarti membeli kembali ya, menebus suatu barang yang digadaikan. Kita harus menebus kembali dengan senilai barang yang digadaikan itu. Kristus telah menjadi tebusan yang membebaskan kita dari dosa dan kematian. Matius 20 ayat 28 kita baca. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya, luar biasa. Nyawanya diberikan untuk menebus dosa kita semuanya. Betapa berharganya kematian Yesus Kristus. Ya. Kata ini juga berarti bahwa, yang keempat yaitu substitusi atau penggantian. Kata ini bukan istilah Alkitab, namun ini adalah penjelasan dari Alkitab. Kata ini berarti bahwa seseorang atau suatu benda digunakan sebagai pengganti seseorang atau sesuatu. Jadi menggantikan. Dengan demikian Kristus mengambil alih tempat orang berdosa dan mati, menderita hukuman dosa yang seharusnya kita pikul. Sehingga dosa yang seharusnya kita pikul digantikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita baca Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi Kristus itu menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati terhadap dosa, tetapi Yesus sudah menebus atau menggantikan atau substitusi untuk kita semuanya. Jadi ia yang harus mati di atas kayu salib, bukan lagi kita yang harus mati terhadap dosa kita semuanya. Jadi 4 kata yang ada dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang kematian Yesus. Yang pertama kata lage, yaitu reconciliation, memperdamaikan dengan Allah. Yang kedua hilasmos, yaitu propitiation, berarti mengampuni ya. Yang ketiga lutroo atau redemption, menebus barang gadaian itu ditebus. Yang keempat substitusi, yaitu penggantian, digantikan ya. Ada kisah di mana orang kembar, yang satu sudah bertobat, yang satu belum bertobat, dan yang satu tertangkap dalam pengadilan dan diadili serta dihukum mati. Yang belum bertobat itu harus dihukum mati. Tetapi saudaranya mau menggantikan dia.
Jadi saudaranya berganti baju ya. Jadi baju tahanan untuk dihukum mati. Sedangkan saudaranya tadi, saudara kembarnya tadi dibebaskan karena ia mengasihi saudaranya ya. Karena ia tahu kalau ia mati ia pasti masuk surga. Sedangkan saudaranya kalau mati ya pasti masuk neraka karena belum diselamatkan. Nah, inilah arti kata penggantian ya, substitusi ya, digantikan. Hasil dari kematian Yesus itu apa ya? Yesus sudah mati, hasilnya apa? Tujuannya yaitu kematian ini untuk semua manusia, baik orang percaya maupun tidak percaya ya. Oleh karena Kristus semua orang ditarik kepada Allah, walaupun ada yang menolak tarikan itu hingga binasa. Ternyata ada orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat. Padahal ia sudah mati bagi dia. Ia sudah mau menggantikan dia. Kita baca Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Yohanes 12 ayat 22 sampai 33. Oh sorry, ayat 32 sampai 33. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Jadi oleh karena Kristus ini semua orang ditarik kepada Allah ya. Walaupun ada orang yang menolak, tidak mau. Tetapi kita orang percaya harus meninggikan Kristus ya. Di dalam kita melayani Tuhan, nama Tuhan yang harus ditinggikan, bukan nama kita sendiri, bukan nama manusia lain, tetapi hanya Kristus. Ketika gereja hanya meninggikan Kristus, maka gereja akan menarik banyak orang untuk masuk ke dalamnya. Amin. Jadi bukan nama pendeta, bukan nama hamba Tuhan, bukan nama pelayan Tuhan yang dapat menarik seseorang datang kepada Allah, tetapi Yesuslah yang dapat menarik semua orang masuk ke dalam gereja Tuhan. Jadi jangan takut dan jangan tarik-tarikan. Sesama gereja dilarang tarik-tarikan ya. Tarik-tarikan jemaat. Karena kalau tidak karena Kristus, orang tidak akan masuk ke dalam gereja. Maka dari itu jangan takut. Walaupun mungkin besok hari libur panjang ya, Senin hari libur, semua orang sudah pada libur. Jangan takut, semua orang pasti datang menyembah Tuhan lebih dulu baru pergi. Amin. Amin. Karena Yesuslah yang menarik mereka, bukan manusia, bukan himbauan dari gembala. Tetapi Yesus sanggup mengirim banyak orang untuk datang memenuhi gereja Tuhan. Jangan takut jika engkau seorang gembala, jika engkau seorang ketua KPK, tidak usah tarik-tarikan. Tapi Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa kepadamu asal engkau meninggikan nama Kristus. Amin. Yang kedua, bagi orang percaya, ia menebus kesalahan kita. Ia membebaskan kita dari kutuk. Ia menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi yang melakukan hukum Taurat ditarik kepada Kristus. Menghapuskan surat hutang yang mendakwa atau mengancam kita ya. Kemudian melenyapkan perseteruan pada salib. Dulu salib itu merupakan seteru ya. Ada orang yang menginjak-injak salib, ada orang yang melecehkan salib. Tetapi sekarang mereka mengagungkannya. Menjadikan setiap orang percaya kawan sewarga ya. Diselamatkan oleh hidup Kristus. Diselamatkan dari murka Allah. Membela kita di hadapan Allah. Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Maksudnya apa? Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 28. Apa maksud kata-kata ini? Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Amin. Jadi jemaat itu diperoleh dari darah Kristus ya. Jadi kalau kita harus menggembalakan, maka jemaat itu bukan milik kita, tetapi jemaat itu diperoleh Allah Bapa dari darah anaknya sendiri, yaitu dari darah Yesus Kristus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pengudusan hidup kita itu satu kali ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita hidupnya dikuduskan. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Halo Rebecca dari Manado ya. Mau ke mana itu? Bunaken ya. Selamat holiday ya sama Bu Heti dan Selin. Menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Ya, jadi pengudusan hidup kita terjadi sekali saat kita dibaptis, kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus, maka hidup kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kemudian dibukakan jalan untuk masuk ke tempat kudus. Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah menyuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Luar biasa bukan? Jadi kita dikuduskan, dan orang-orang yang mati, orang-orang yang menjadi martir, orang-orang yang dibunuh karena Kristus, maka ia juga diangkat ke surga. Darah Yesus membuat dosa-dosa kita yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Kemudian mereka akan berdiri di hadapan tahta Allah. Wahyu 7 ayat 15. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Amin. Sebagai ayat penutup 1 Tesalonika 5 ayat 10. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Jadi untuk selama-lamanya kita akan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam alam kekekalan. Amin. Amin. Inilah hasil daripada kematian Kristus Yesus. Jadi kita harus mengerti ini sehingga kita menghargai kematian Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apakah kita juga menghargai kematian orang-orang lain yang kita kasih? Tentu. Mereka yang menghargai kematian sahabat mereka, orang tua mereka, teman-teman seperjuangan mereka, mereka menghargai ya. Tetapi hasil dari kematian mereka itu apa? Tentu terbatas ya. Mungkin hasil kematian mereka itu sesuatu yang hidupmu menjadi punya harta, menjadi punya nama baik, hal-hal yang duniawi. Tetapi kematian Kristus membawa kita jauh dari hal-hal yang duniawi, tetapi menuju hal-hal yang sorgawi, di mana kerohanian kita disempurnakan, hidup kekudusan kita disempurnakan
dan terakhir kita hidup bersama-sama Dia di surga mulia. Luar biasa bukan? Maka dari itu jangan menjadi ragu-ragu atau tidak percaya, melainkan percayalah, oleh kematian satu orang saja dosa seluruh dunia diselamatkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan atas kematian Engkau di atas kayu salib telah menebus dosa-dosa kita Tuhan, sehingga kita layak menghadap takhta-Mu. Kita layak hidup di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami tetap mau mengasihi Engkau, melayani Engkau sepanjang kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi ini kami tetap dapat memuliakan Allah dengan membaca, mengerti firman-Mu, menyerapi firman-Mu, dan melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah menebus kami semuanya, dan terlebih lagi menguduskan kehidupan kami semuanya, sehingga kami layak untuk dapat tinggal bersama Engkau di surga mulia. Tuhan, siang ini kami berdoa untuk mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang harus berjuang menghadapi kesehatan mereka. Tuhan, jamah mereka yang punya penyakit autoimun, mereka yang punya penyakit DB, mereka yang punya penyakit macam-macam, ya Tuhan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya oleh darah Yesus mereka beroleh kemenangan atas maut. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang holiday, untuk keluarga Pak Gerson yang ada di Manado, di Sulawesi Utara. Tuhan tolong mereka pulang pergi dengan selamat. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin ada di luar negeri, di New York, di Sydney, di New Zealand, di Jerman, di Singapura, dan dimanapun saja mereka berada. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu untuk memberitakan Injil di negara-negara di luar Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya segala apa yang mereka perbuat, biarlah mereka berbuat baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Untuk rekan-rekan kami yang setia mengikuti renungan pagi ini, ya Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, hidup nikah mereka, keluarga mereka Engkau berkati. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you guys. See you on Monday. Selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, semuanya yang sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Besok kita ibadah, Senin kembali renungan pagi lagi. God bless you all. Baik yang nanti siang, nanti malam bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap kuat. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.